Silahkan Pagi. apa yang mau disampaikan Erik Masela? Mau tanya saja. Ya. Ini beda nggak itu Tuhannya dalam Al-Quran sama dalam kitab Taurat? Oke, saya coba jawab ya, Erik Masela. Kalau kita bicara tentang kitab Torah, kami umat Islam punya perspektif berbeda. Torah versi Islam dengan Torah versi kalian. Dalam iman kami, Torah adalah wahyu Tuhan, firman Tuhan yang diturunkan, yang diberikan kepada Nabi Musa, yang menurunkan juga Allah. Otomatis Tuhannya sama, ya. Torah yang disebut dalam Al-Quran ketika kami dalam surah Ali Imran, huwa nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, kata Allah, ya. Dialah yang menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ini artinya adalah kitab Taurat dengan kitab Injil dalam perspektif Islam, perspektif Al-Quran adalah milik Allah yang diberikan kepada para nabinya. Itu dulu yang perlu dipahami ya. Kita punya perspektif beda. Tapi kalau Erik Masela tanya sama saya, apakah kitab yang diklaim sebagai Torah saat ini oleh Yahudi dan Kristen Tuhannya sama? Saya punya jawaban berbeda mungkin dari teman-teman Muslim lain. Saya akan mengatakan bahwa Tuhan yang digambarkan di dalam kitab Torah tidak sepenuhnya adalah esensi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak sekejam itu, ya, tidak sekejam itu. Dan Tuhan yang diperspektifkan dalam Bible Perjanjian Baru, no, esensinya bukanlah Tuhan yang seperti kami imani, karena Tuhan tidak pernah mewujudkan diri jadi manusia. Tetapi kalau kita berbicara bagaimana konsep ketuhanannya umat Yahudi dengan umat Islam, jangan tanya sama kami. Tanya sama mereka, apakah konsep kami sama dengan mereka? Konsep ketuhanannya sama dengan kami? Tanya sama mereka, jangan tanya kepada kami. Karena kalau kami yang menyampaikan konsep Yahudi ya salah. Berarti saya sok-sok mewakili orang Yahudi dong. Nah, tanya sama rabi-rabi Yahudi, apakah konsep ketuhanannya umat Islam itu monoteis sama sebagaimana orang Yahudi menganggap Tuhannya tidak bisa dideskripsikan? Silahkan tanya sama mereka. Nah, begitu mungkin Erik Masela, silahkan. Yang saya tanyakan bukan samanya, Bu. Yang saya tanya beda nggak Tuhannya dalam Al-Quran sama dalam kitab Taurat? Bedakah, samakah? Itu kan pertanyaan yang ujung-ujungnya jawabannya sama, Pak Erik. Oke. Begini coba. Ya, begini Ibu, minta maaf. Mungkin menurut dari Muslim dari Al-Quran bahwa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebuah kitab yang diturunkan secara nyata dari Tuhan kepada para nabi. Suaranya Pak, tolong suaranya dikeraskan Pak, ini kecil sekali. Mungkin saya ulangi ya. Mungkin menurut dari Al-Quran, dari saudara-saudara di seberang bahwa yang jelas sudah otomatis bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan langsung dari Allah kepada Nabi. Iya kan? Seperti begitu. Iya, jadi Al-Quran adalah wahyu, Torah versi Islam adalah wahyu, Injil versi Islam adalah wahyu. Pertanyaan belum selesai, Bu. Jadi mungkin mereka samakan itu dengan Kristen dan Yahudi bahwa kitab-kitab dari Yahudi dan Kristen, Torah, Zabur dan Injil ini mungkin mereka saudara-saudara samakan bahwa semua kitab itu diturunkan secara nyata dari Tuhan untuk Nabi. Tapi kalau menurut kita sih tidak, itu bukan kitab yang diturunkan secara nyata. Itu adalah tulisan manusia, Ibu. Itu nabi-nabi yang tulis. Yes, jadi memang exactly. jauh berbeda. Kita sepakat Pak untuk berbeda ya. Kita sepakat untuk berbeda bahwa yang namanya wahyu, karena kata wahyu ini adalah term yang ada di dalam Al-Quran. Karena Bible kalian itu menggunakan bahasa Yunani. Bahkan bahasa asli dari kitab asli dari catatan Musa, catatan Joshua, catatan Samuel, kecuali ditemukannya Dead Sea Scroll ya beberapa waktu lalu, itu yang ada tuh kalau kita tahu Bapak Pentateuch itu cuman ada berbahasa Yunani.
yang aslinya yang disebut dengan autografanya itu sudah tidak ada. Jadi kalau Bapak bicara bahwa perspektif wahyu dalam iman Islam dengan Kristen ya memang berbeda. Karena wahyu adalah menurut para ulama kami informasi yang diberikan kepada para nabi, orang-orang pilihan Tuhan yang disampaikan secara cepat dan juga rahasia. Artinya tidak butuh saksi. Beda dengan catatan-catatan yang kalian imani sebagai kitab Torah, Zabur dan Injil, yaitu catatan-catatan manusia, ada yang perspektif mereka, ada pendapat mereka sendiri, dan itu pun banyak yang menuliskan hasil penelitian, hasil penyelidikan. Kita memang beda. Yes, itu tapi kalau Islam dari Islam itu menurut dari situ. Tapi kalau menurut kita bahwa wahyu itu memang ada perkataan langsung dari Yesus, dan yang lainnya dan yang lain itu memang ilham yang disampaikan dari Tuhan sendiri, Allah itu sendiri kepada para nabi penulis-penulis. Makanya mereka menyatakan itu lewat satu kitab yang dinamakan itu wahyu, memang itu nyata. Iya Bu. Ya, saya Jadi tahu. Memang beda, memang beda ya, dengan Bapak suaranya mungkin kurang bersih ya. Kenapa ya? Mungkin Bapak cabut dulu casannya atau handset Bapak bermasalah mungkin. Suara Bapak itu seperti Bapak lagi di dalam air ya. Sorry ya. Noise. Atau Dedi kamu ini dulu, Ded. Kamu cabut dulu casanmu, Ded. Dari Dedi nih noise. Sudah jelas? Saya enggak coba sebentar ya. Dedi nih yang noise nih. Soalnya saya lihat dari Dedi resonansinya. Nah, jadi gini Pak. Kita berarti sepakat ya Pak, berbeda bahwa wahyu dalam perspektif Islam adalah kabar langsung dari Tuhan, yang mana informasi ini adalah informasi yang mustahil diketahui oleh orang biasa. Contoh, informasi apa yang terjadi zaman dahulu. Jadi tidak perlu Nabi Muhammad itu menyelidiki Pak. Dia tidak perlu dilihat catatan-catatan sejarah. Tapi dia diberitahukan oleh Tuhan. Inilah yang disebut dengan wahyu. Nah, dan wahyu ini berasal dari terminologi Islam, Al-Quran. Nah, sementara kalian kan menggunakan kata wahyu ini kan kalau tidak salah bahasa aslinya adalah apokalipsis, penampakan, dan ini terjadi kepada Yohanes yang mendapatkan di Pulau Patmos tuh penampakan ketika Bapa dan anak duduk berdampingan. Nah, artinya sebenarnya Pak, kalau kita rujuk kepada apokalipsis dalam bahasa Yunani yang artinya adalah penampakan yang ditemui seperti Yohanes koma yang mencatat di Pulau Patmos, itu artinya adalah sama sebenarnya informasi dari Tuhan. Karena bukan hasil penyelidikan. Bagaimana cara Yohanes menyelidiki surga, Pak? Dia melihat bagaimana itu Bapa dengan anak duduk berdampingan. Kan nggak bisa diselidiki secara sejarah kan? Itu yang disebut dengan wahyu. Informasi gaib ya. Ibu begini, Ibu keliru. Jadi kenapa Alkitab itu keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu itu kita juga sudah pasti dikatakan bahwa itu kitab sejarah. Karena itu para nabi mereka akan menceritakan semua kejadian-kejadian dari awal masa Adam sampai Yesus Kristus dia naik ke surga. Dan memang ada beberapa ilham yang dinyatakan oleh Tuhan itu sendiri. Itu yang dinyatakan, yang mereka tulis, ada ilham dari Tuhan itu sendiri. Kitab Taurat itu memang itu ilham dari Tuhan, dan manusia dengan mereka penyelidikan untuk menuliskan tentang sejarah kejadian dari masa-masa yang lampau. Makanya mereka menuliskan semua di situ, Bu. Jadi bukan berarti satu kitab yang turun langsung dari langit untuk mereka jadikan satu kitab. Itu tidak ada. Untuk dari kita Kristen itu tidak ada seperti begitu. Jadi memang ada sejarah. Ada sejarah. Karena sejarah itu bukan sejarah tentang apa, tetapi sejarah tentang alam semesta, kejadian Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu dinamakan sejarah, Ibu. Makanya mereka tuliskan di situ biar umat manusia semua bisa tahu bahwa kejadian dan penciptaan dunia serta isinya ini kita juga manusia bisa tahu. Makanya kadang dari rekan-rekan Muslim mereka bilang ini kita penyelidikan sejarah lah segala macam. Ya memang ya, kalau tanpa ada penyelidikan sejarah untuk menuliskan itu dalam kitab, mana kita manusia ini mau tahu? Ya yang jelaskan itu para nabi. Bentar, biar nggak kepanjangan. Yes. Kalau memang pakai penyelidikan, Pak, apa gunanya Roh Kudus itu, Pak? Apa gunanya Roh Kudus kalau kalian menyelidiki gitu loh? Ya kan, bukankah kalian diilhami Roh Kudus? Ngapain penyelidikan kan gitu secara logikanya? Sebentar saya bahas dulu. Bentar, belum. Kamu udah lama banget tadi ngobrol. Ya, jadi gini ya.
Saya mengatakan perspektif wahyu dalam perspektif Islam loh ya. Nah, kalau Anda silahkan lihat Apokalipsis, apa artinya dalam wahyu yang diceritakan oleh si Yohanes koma di Pulau Patmos. Apa Anda pikir dia menyelidiki Tuhan sampai ke surga? Wait, sebentar dulu. Saya kan bertanya dalam perspektif Kristen nih sekarang nih. Tadi saya menjelaskan perspektif Islam nih. Nah, ketika Anda mau menyatakan bahwa wahyu itu dipastikan adalah sesuatu yang diselidiki kitab sejarah, memangnya sejarah macam apa yang menuliskan Tuhan duduk di samping Papa? Emang bisa orang menyelidiki Tuhan ke surga gitu? Lihat Pak, apa yang disampaikan kitab Wahyu. Anda baca dong kitab Wahyu. Kitab Wahyu isinya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diselidiki Pak. Isi surga Pak, perang naga Pak. Bagaimana Tuhan duduk di samping, itu bisa disejarahkan Pak. Emang ada gitu orang yang pernah ke surga dulu terus cerita gitu? Nah, kalau memang Yesus yang menjelaskan hal itu, di mana Yohanes koma mendapatkan penjelasan itu berdasarkan ilmiah akademis? Kita jelaskan tuh. Oh, Yesus lagi duduk di Bukit Zaitun nih. Lalu dia menceritakan, yang mendengarkan ada berapa orang tuh. Sedangkan itu wahyu itu penampakan dari Yohanes di Pulau Patmos, bukan dari Yesus. Lalu Anda bilang wahyu itu adalah sebuah kitab sejarah yang diselidiki. Gimana Yohanes menyelidiki surga Papa, Pak? Gimana dia menyelidiki naga perang di surga, Pak? Ya, silakan dijawab. Oke, kalian di bawah yang di timing di bawah. Suara aku bagus nggak ya? Kayak bagus. Kalian yang di bawah, yang di bawah ya, yang nggak yang di bawah tuh, yang kalian bilang saya suruh diam. Emang kalian pikir saya lagi di apa? Majelis taklim mendengarkan tausiah harus diam? Saya lagi diskusi loh. Ya, silakan Mel. Yang penting itu. Silakan Melki, lanjut Melki. Oke. Yang penting itu kita diskusi yang sehat saja toh, jangan yang begini ya, sehat saja. Ya Melki. Diskusi, oke. Melkisedek atau Melkianus? Melkianus. Saya kira sebenarnya begini loh. Sebenarnya kita ini berdiskusi, bagaimanapun kita berdebat di sini dengan dalil-dalil, secara nyata tidak ada kok yang memaksa kalian pindah ke agama Islam, tidak boleh ke gereja, tidak ada itu. Ini cuma berdiskusi. Kalau berdiskusi, kita berbicara sesuai dengan data, kalau marah-marah yang dibawa. Kalau kalian merasa agama kalian paling benar, ya udah lanjutkan. Saya cuma pesan sebagai umat kalian, mohon dibaca kitabnya. Dibaca saja kitabnya sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, begitu kita berbicara, counter dengan dalil gitu. Jangan opini gitu loh. Kalau kita, tadi pernyataan Erik kan bilang, Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Muslim sama enggak. Nah, kita tidak bisa beropini deh, karena barometer kami adalah Al-Quran. Kita tidak bisa berbicara, oh ya sama, nggak bisa. Walaupun misalnya hari ini saya cuma ingin menyenangkan hati saya bisa bilang aja, oh sama, nggak bisa. Karena barometer kami adalah Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran tertulis, yang kami percaya itu adalah word of God, atau kata-kata Tuhan, itulah barometer kami. Jadi kalau barometer kami Al-Quran bilang iya, tidak, di dalam Al-Quran tertulis, kami akan delivery kepada kalian. Atau kita pesannya itu kita sampaikan sesuai dengan Al-Quran tersebut. Kalau Anda misalnya penasaran nih, misalnya yang di bawah nih penasaran nih, beli aja atau download aja Al-Quran itu. Kan kalau kita membaca suatu kitab, mau kita suka nggak suka dibaca kan nggak masalah. Karena ya, kami pun beberapa teman kita sampai hafal loh. Banyak itu yang kejang-kejang di bawah kita sampai hafal loh isi kitab kalian. Kita pelajari tuh kitab Injil itu, kita pelajari, kita baca, nggak ada masalah, itu sebagai reference. Bukan berarti kita membenci. Sekarang saya tanya, kalau kalian marah-marah dengan amarah yang besar di bawah ini, ya kan? Saya pertanyakan iman kalian, karena kalian tahu Paul Zhang yang notabene berbicara sangat kasar tentang Tuhan kami, tentang Allah kami biasa-biasa aja tuh. Karena kami tahu orang-orang yang melakukan atau melakukan aktivitas membakar atau segala macam kepada Al-Quran tersebut, dia mempunyai dia akan mendapatkan reward dari Allah kami kok. Nggak apa-apa, kami sadar bahwa kita tahu bahwa di dunia ini Tuhan itu cuma satu. Nggak mungkin Tuhan itu 5, 3, 6, nggak mungkin. Tuhan cuma satu. Fungsi kita, manusia yang punya akal dan pikiran, carilah bukti-bukti otentik itu. Jangan cuma mendapat dogma.
Jadi gali. Jadi kalau misalnya Erik dan saudara yang lain-lain merasa bahwa oh agama aku paling benar, coba cari, baca dulu kitab kalian. Baca. Jangan, karena kalau kalian tidak membaca, hanya mendengarkan dogma dari pendeta misalnya, itu nggak baik, Dek. Mendingan dibaca dulu, baca sampai selesai. Yang kita suruh baca itu bukan Al-Quran loh, baca kitab kalian dulu. Setelah itu kalau mau baca referensi yang lain silahkan. Terima kasih. Silakan Melki dan Erik Masela. Tidak, itu saya bilang makanya kalau saya bilang kalau mau berbicara di sini ya kita pakai etik semua, atau jangan saling merendahkan begini, itu nggak baik toh. Salah. Satu. Itu kalau kita berbicara sistem merendahkan agama lain atau apa dengan lain-lain, itu kan sudah kayaknya kita tidak menghargai teman-teman yang lain begitu loh. Oke, sebentar saya tanggapi Bang Melki ya. Bang Melki, keluarga saya juga ada yang Bang Melki sebentar. Yang merendahkan siapa, Dek? Contohnya apa? Ya. Coba kasih tahu. Ada yang Bang Melki salah kamar nih. Tunggu. Bang Melki salah kamar. Bang Melki Kristen atau Muslim? Kristen ya. Bang Melki Kristen kan? Nah, Bang Melki salah kamar. Ini room diskusi, bukan room yang merendahkan agama lain. Kalau memang itu terjadi, kalau memang ada di sini penistaan agama, Bang Melki tahu kan undang-undang penistaan agama, laporkan kepada polisi-polisi, Kapolda terdekat, Polres terdekat bahwa ada yang menista agama. Itu hak dari bangsa. Karena itu masuk ke delik umum ya. Siapapun bisa melaporkan ketika ada yang menista agama. Nah, di sini kita sedang berdiskusi Bang Melki. Perdiskusi kita berasal dari pernyataan yang kita tanggapi. Contoh seperti Tito tadi yang mengatakan, kenapa kalian memaksakan Isa sebagai sebentar. Diskusi ini sudah berjalan Bang dari saja tadi ya. Nah, dari awal argumen itu saya masuk di sini. Bentar, tunggu sebentar. Di-mute aja dulu. Jadi, ketika sudah ada tanggapan dari pernyataan dari saudara Tito, kita berlanjut diskusi sampai saat sekarang ini. Jadi kita saling menanggapi, dan ini tidak kena pidana loh, karena kita berdiskusi dan argumen kita silakan kita pertanggungjawabkan kok. Kita mampu pertanggungjawabkan argumen kita seperti yang saya sampaikan tadi. Wahyu dengan perspektif Islam, dengan perspektif Kristen itu kita berbeda. Apakah kita saling menghina dengan seperti itu? Bahkan saya bilang dengan Pak Erik Masela, kitab kalian diakui sebagai kitab sejarah. Oke, kalau kitab kami adalah kitab wahyu, kitab suci yang datang dari Tuhan. Kita sepakat kan berbeda dalam hal itu, di mana penistaannya. Nah, silakan kalian tanggapi saja apa yang sudah didiskusikan. Jangan teknisnya Pak, udah terlalu terlambat Anda membahas tentang teknis diskusi di sini karena sudah banyak diskusi ini terjadi. Jadi masuk ke substansi saja. Tema yang kita bahas ini masuk ke situ, baru didiskusikan. Kalau Anda mau bicara teknis nanti aja DM si Dedi Wijaya nanti ya, gimana cara diskusi yang baik dan benar. Ya silakan. Mantap Uni, mantap. Lanjut silakan. Ada Jesse Ragi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Jesse Ragi. Oke Pak Erik Misela bisa dilanjutkan. Kalau pada mute semua nih Jesse Saragi. Wah terenyuh kalian mendengarkan aku. Jangan begitulah. Terkesima dia. Terkesima mereka. Tadi tapping minta dinaikin. Ayo naik, silakan Pak Jai. Sebenarnya saya ulang-ulang berkali-kali begini loh. Kenapa terjadinya diskusi? Karena kita memiliki tokoh yang sama. Apakah itu dipercaya Yesus dan Isa berbeda atau sama? Ya dikembalikan kepada masing-masing. Tapi sebenarnya kita itu misalnya begini ya. Ya silakan nih Pak Jai Saragi, monggo. Ini kan saya Kristen nih Bu. Ya. Ya Pak, salam toleransi Pak. Ya, saya ini Kristen Protestan. Saya itu kebetulan sukunya suku Batak. Kalau boleh tahu Ibu sukunya suku apa ya? Saya suku saya. Emang apa pentingnya Pak diskusi kita dengan suku saya Pak, gitu loh? ini bukan Bapak mau datang ke rumah saya gitu, mau ada acara adat kita rupanya? Bukan, ini sangat penting Bu. Kita kan orang Indonesia. Iya, terus apa hubungannya Pak? Maupun dia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Tengah, kan sama orang Indonesia. Enggak, kan tinggal dijawab. Saya suku Batak, saya bilang.
Ibu suku Terus apa? kenapa? Ya, Kita apa nggak usah urusannya Bapak dengan diskusi sebutkan, kita kita coba? tahu kok. Enggak. Dengan nama Anda aja udah tahu kita siapa Anda. Kok Anda? Iya. Dari nama Anda aja udah tahu kita siapa. Enggak, sekarang Pak di sini yang diajak ngobrol itu berdiskusi tentang apa yang menjadi perbincangan kita dari tadi, bukan perkenalan personal masing-masing. Itu nggak penting, Pak. Bapak tahu bahwa hari ini sebentar, bahwa hari ini kita bicara itu saya tidak pernah membilang, "Oh, saya ini orang begini, saya bicara penting." Enggak. Saya ini hamba Allah yang berdiskusi Saya orang Minang, Pak. Saya orang Minang, Pak. Pak, saya orang Minang. Kenapa, Pak? Ya udah tinggal dijawab orang Minang. Saya Ya. itu orang Batak, ya kan? Jadi Ya. sepemahaman suku saya, ya kan? Saya orang Kristen nih, saya Kristen Protestan nih. Iya, terus Biar kita kenapa lanjut? Jadi sepemahaman suku saya, dari tadi kan yang diperdebatkan itu kan agama, ya dak? Yang diperdebatkan itu adalah antara Al-Quran dengan Alkitab, kan gitu. Ya. Sementara kalau kita udah sama-sama mendengar nih, sama-sama memahami juga lah sebagai yang beragama, itu kan yang diperdebatkan itu kan hanya 2000 tahun Masehi. Apa urusannya sama suku Batak? Ya, makanya biar kita terangkan, Bu, gitu loh. Ya, apa urusannya suku Batak dengan perdebatan agama? Apa urusannya coba? Urusannya begini, kita itu jangan saling menyalahkan agama yang satu dan memenangkan Loh, agama. apa urusannya coba suku Anda dengan diskusi lintas agama dan Anda menuduh saling menyalahkan di sini? Apa ini Anda ini, Pak? Saya ini ingin membuat garis lurusnya saja. Bahwa kami itu, saya bilanglah suku Batak ya, kita perdebatkan selalu ajaran Yahudi, Alkitab, kan begitu, Al-Quran. Sementara kan Al-Quran itu kan baru cerita yang nyata itu kan yang tertuliskan hanya 2000 tahun Masehi. Nah, saya tahu ujung-ujungnya yang dia bilang itu. Jadi persoalannya begini, kami juga orang Batak ini sebelum 2000 tahun Masehi sudah punya kepercayaan juga gitu loh. Ya, apa urusannya, Pak, sama suku Batak dengan diskusi lintas agama? Dia berpikir begini, karena Islam itu kan baru 2000 tahun yang lalu. Jadi gak usah ngomong lah klien kami yang benar itu maksud dia itu. Nah, bukan mengatakan saya udah terima itu message Anda. Nah, bukan berarti begini Pak, begini. Kalau Anda berbicara seperti itu, saya tanya kepada Anda ya. Kalau kita berbicara kedokteran, ilmu kedokteran ya, sesuatu yang diketemuin sebelumnya, ya kan, dengan sesuatu yang terupdate terbaru, yang mana diikutin? Yang sebelumnya atau yang terbaru? Kalau kita ngomongin tentang medis, saya tanya sama Anda, jawab dengan jujur. Ya, tergantung sumbernya, Bu. Kalau sumbernya itu Anda nggak fair. Kalau Anda ngomongin tahun siapa duluan, siapa terakhir. Sekarang saya tanya, saya balikkan lagi pertanyaannya. Kalau kita ngomong medis, atau suatu pernyataan bahwa misalnya dulu Sumatera itu dulu cuma 2 juta manusia. Apakah kamu masih mengupdate 2 juta manusia yang dulu ditulis dengan 2022 bahwa sekarang Sumatera itu menjadi 5 juta manusia? Yang mana Anda terima? Yang belakangan itu paling lama. Nah, jawab dengan jujur ya, jawab dengan jujur karena ini sangat menarik. Tergantung sumbernya, Bu. Karena sumber ilmu pengetahuan itu apa coba? Kita nggak usah ngomong tergantung sumber deh. Sekarang secara realita, kalau kamu ngomong tentang suatu kepadatan penduduk, tahun 2000 Sumatera dibilang 3 juta manusia, 2022 dibilang 10 juta manusia. Yang mana kamu pakai barometer? Yang 2 juta atau yang 10 juta? Kalau gitu jadi kalau kita membicarakan sesuatu bukan kalau kita membicarakan sesuatu, kamu tadi memojokkannya gini bahwa Islam itu kan datang 2000 tahun yang lalu. Nah, itu pernyataan kalian yang kalian tidak baca. Kalau kalian baca di dalam Al-Quran itu tertulis nabi pertama atau manusia pertama turun ke dunia ini adalah Nabi Adam, berarti Islam itu turun atau pertama kali datang ke dunia ini sejak Nabi Adam. Gitu loh. Jadi makanya begini deh ya, begini. Sebenarnya itu terserah kalian sih gitu, tapi harus kalian pahami begitu banyak orang yang dulunya pendeta atau romo atau siapapun yang dipatikan convert to Muslim itu bukan karena ada perjanjian, ada tulisan, karena sesuatu yang dia pelajarin dan dia baca loh, Di. Saya tidak merasa Islam itu kepunyaan saya. Saya merasa bahwa saya memilih Islam sebagai tujuan hidup saya dan menyelamatkan hidup saya. Itu aja. Jadi Islam itu adalah agama Allah yang diberikan kepada manusia sebagai tuntunan manusia untuk hidup selama di dunia dan di akhirat.
tidak sesuai dengan argumen-argumen tanpa teori yang jelas gitu loh. Pertanyaan ini bukan ngomong dari Adam lah, dari sinilah. Kalau saya nyatakan itu surga yang disebutkan sekarang baca nggak deh? Kau sudah baca nggak kitabmu? Karena gini, orang-orang yang naik ke atas ini kebanyakan mereka tidak membaca kitabnya dengan benar. Jadi hanya emosi yang datang. Memang saya tahu deh, kita tahu bahwa orang yang mengakui misalnya sesuatu menjadi kepercayaan dia akan mati-matian. Dia akan mati-matian membela. Tapi sebenarnya di sini bukan membela, kita bukan berperang kok, Dek. Kita bukan berperang. Berdiskusi itu adalah sebentar, kalau aku ngomong kamu ngomong ya sama. Kita dengerin masing-masing ya. Berdiskusi itu adalah di saat misalnya ada perdebatan nih. Misalnya nih ya, Palestina sama Israel, mereka berdebat bahwa ini tanahnya. Sekarang bukan harus perang yang main, tapi bukti-bukti otentik. Sama hari ini kita berbicara, Di. Karena kalau kamu bilang, oh pemaksaan kalian, Yesus itu adalah Islam, nggak ada pemaksaan toh. Buktinya, kenapa saya bilang tidak ada pemaksaan? Isa Al-Masih yang hari ini kalian rayakan, yang notabene dalam Al-Quran tertulis Isa Al-Masih, pernah kami ributkan? Enggak, Dek. Allah yang tertulis dalam kitab kalian yang notabene tidak ada perkataan Allah di dalam ajaran Kristen, pernah kami debatkan? Tidak, Dek. Diam kami. Nah, jadi kalau asik. Pada pupar semua. Naik lagi. Mana yang tadi tuh? Seusaan pula tadi tuh. Naik lagi, madam. Menerima itu jaringannya tuh. Saya baca kan waktu ini mati banyak sekali orang. Oh, madam itu banyak sekali bacotnya. Nah, kalau kamu itu membaca ayat kamu, mengimplement ajaran kamu, nggak mungkin kamu nulis begitu. Karena dari tadi kita bicara dengan saudara Erik, saya nggak bilang banyak kali bacot kamu, nggak ada saya ngomong kayak gitu. Saya hanya berbicara tentang reality, dan kadang-kadang reality yang benar itu memang menyakitkan sih. Tapi harus terima gitu. Karena itu realita, bukan ngada-ngada ya. Mana si Jai Saragi itu di mana? Saya lihat nih baca-bacaannya nih. Oh, madam bacot. Lo bacot bagaimana? Ya terserah kalau kamu bilang bacot. Memang ini bacotku yang lagi ngomong bagaimana? kecuali saya mengada-mengada sesuatu yang tidak ada saya ada-adakan. Sekarang saya tanya sama kalian. Kalau memang kita itu komplain Isa Al-Masih itu yang memang tertulis di dalam Al-Quran, kalian rayakan bertahun-tahun, kami diam kok, nggak pernah kami ribut. Dan yang menikmati hari libur itu umat apa, Dek? Yang hari libur, kalau kamu sekolah dulu atau kamu kerja, kalau di pekerjaan itu, misalnya di hotel ya, kenaikan Isa Al-Masih itu menjadi hari liburnya Kristen, Islam masuk kerja gitu loh. Jadi janganlah salahkan kita yang notabene terjadi di dalam realita. Kalian kayak katanya, wah kamu ini memaksakan, gak ada yang memaksakan kok, Dek. Buktinya apa yang kalian yang dinikmatin hari ini nggak pernah kami klaim, nggak pernah. Ya, ada Mr. Rek ini dari Kristen juga. Selamat pagi. Mr. Rek. Kepental pula dia ini. Iya, jadi bantahan. Jadi gini, kalau berdiskusi itu adalah beberapa poin yang menjadi kita diskusikan, bawalah data-data yang otentik, yang ada dalilnya, yang tertulis dalam kitab Anda sendiri gitu. Jangan opini. Kalau saya bilang tadi konsep Tuhan itu kalau kamu berbicara di dunia internasional, apa konsep Tuhan? Tertulis kok itu. Itu bukan opini saya. Itu opini kepercayaan manusia di dunia ini, konsep Tuhan itu apa, tertulis itu. Bukan saya yang mendiskreditkan konsep Tuhan itu gitu loh. Ya, selamat pagi Robins. Iya, Kristen baik. atau Kristen atau apa, Bro? Oke, saya dari Kristen. Oke, silakan lanjut. Baik, selamat pagi semua kawan-kawan.
Pagi. Ada juga Dokter L ini dari Kristen juga ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bang Deddy, Madam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Selamat bergabung. Silakan. Baik, di sini saya nggak mau berdebat atau apa, cuma meluruskan sedikit aja. Soalnya kalau kita berdebat masalah agama, jujur ini tidak akan ada titik temunya. Jadi tadi saya tangkap beberapa kata-kata dari Kak siapa nih? Dari Kak Yani mengenai Isa Al-Masih, mengenai Tuhan Yesus dan Tritunggal ya. Nah, lanjut. Ya, nah saya hanya mau menegaskan aja, kalau kakak tidak tahu bukti sejarah ataupun catatan sejarahnya yang ada di Alkitab, Kitab Injil, kakak jangan sembarang deh ngomong di sini, soalnya ini kan publik nih. Jadi kalau asal kakak ngomong yang tidak sesuai faktanya, kakak bisa dikenakan undang-undang loh itu. Oh iya, nggak apa-apa deh. Itu yang aneh dengan kalian, karena begini, sesuatu yang tertulis. Jadi karena apanya yang tidak dikenakan undang-undang, bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus? Bukan gitu kak. Kalau memang ada dalil-dalilnya dari Quran. Itu kenapa kita berdiskusi di sini? Silakan disebutkan. Bukan, silakan kak disebutkan itu dalilnya dari mana. Qurannya di mana biar jelas. Kalau kakak mau ikut ke room sebelah, room Kristen itu semua tiap pertanyaan itu dalil-dalilnya itu disebutkan. Nah, ini baru mantap ini. Jadi, ya. Kamu tahu kalau saya masuk ke dalam, kamu tahu Sofiatul punya room. Kamu tahu apa yang dia ungkapkan? Your God, it's donkey. That what he say. Prophet Muhammad, it's pedofil. Pernah saya bicara begitu di Tuhan kalian? Pernah? Nah, jadi begini ya. Kalau kita berdiskusi, kamu tadi bilang kita nggak akan ketemu. Memang tidak pernah ketemu, orang kita berbeda. Kalau kamu berbicara berdiskusi, Dek, kalau kamu berdiskusi dengan sesuatu bahwa teori seseorang atau teori yang berdasarkan bukti-bukti yang otentik, nah itu adalah bukan opini ya. Bahan dia untuk mengkonter sesuatu. Mengkonter ya. Justru itu. Mengkonter sesuatu. Tunggu sebentar. Kalau kamu berbicara kepada saya, kita banyak kok, Dek. Dari Ustadz Juma Rifa kita sudah cukup capek dan saya tanya sama kamu ya, bahwa Tritunggal sendiri di dalam Kristen kalian itu berbeda loh. Muslim, Katolik, Advent dan beberapa orang kalian sendiri secara general kita ngomong Kristen kalian aja berbeda. Jujur kak. Di sini saya bukan berdebat, saya bukan juga ahli agama. Ya makanya kalau kamu merasa begini, saya bukan karena begini sebentar. Karena begini, kalian naik ke atas berbicara bilang gini, oh jangan menghina dok. Yang menghina siapa? Menghina itu kata-kata di saat kita bilang misalnya seperti itu, Paul Zhang, oh Tuhan kamu itu dikulitin ininya, begini, itu menghina. Tapi kalau kita berbicara suatu konsep dan konsep itu ada dalilnya, ada di dalam kitab sendiri, di dalam kitab kalian loh. Di dalam kitab sendiri loh. Kalau ada sebutin kak, itu yang paling penting. Nah, ini kamu kan baru datang begini. Kalau tadi kita membicarakan kitab Alkitab, itu saya bisa tunjukkan sama kamu. Sekarang tergantung konsep. Kamu tahu tadi konsep awal. Kamu tahu konsep awal tadi pertama si Tito bicara. Gunakanlah akal pikiranmu. Iya, kakak. Yang logika. Nah, kalau gunakan akal pikiran yang logika, Robin diam dulu, Robin. Robin, kamu diam dulu. Nggak bisa ngomong, makanya kau cara berbicara berdiskusi aja kau nggak paham bagaimana kamu berdebat. Silakan, maaf. Kamu tahu kalau kamu datang dari awal, diskusi awal tadi apa? Gunakanlah akal pikiran. Nah, begitu konsepnya gunakan akal pikiran, saya masukkan itu. Saya masukkan beberapa poin yang menggunakan akal pikiran. Seperti contohnya apa? Konsep kalian. Tuhan turun ke bumi menyelamatkan. Bahwa Tuhan itu di salib menjadi mati 3 hari dan bangkit. Nah, itu konsep saya. Karena menurut saya konsep Tuhan itu harus immortal. Tidak terpatahkan oleh apapun kondisinya. Itu Tuhan. Itu konsep Tuhan. Bukan saya yang memberikan konsep itu. Itu international concept if you want to know. Gitu loh. Iya kakak, saya tahu itu satu. Bentar. Sekarang kalau kamu bicara misalnya begini, di mana dalilnya misalnya bahwa Tuhan itu tidak tertulis. Saya bilang bahwa di dalam the Bible, saya baca Bible kamu tidak tertulis bahwa Yesus itu adalah
aku adalah Yesus, sembahlah aku. Nah, kalau kamu bilang, oh ada Kak, oke, saya bantahkan kok. Saya bantah dengan beberapa beberapa surat atau beberapa kata-kata di dalam Bible yang menyatakan bahwa dia cuma seorang messenger. Nah, itu baru tergantung konsep. Kamu bicara konsep apa gitu loh. Kalau konsepnya memang bahwa Tuhan itu tidak ada tertulis di situ, bahwa di dalam Bible tertulis bahwa ada kok konsepnya bahwa Yesus menyatakan aku adalah Tuhan mana. Nanti saya counter dengan bukti-bukti saya. Begitu Baik, caranya. Kak. Kalau semua itu semua tanyakan ke itu ada semua Kak di Alkitab, di kitab ini. Nah, jangan kamu ngomong ke atas begini cuman bilang begitu. Itu kamu baru tidak punya dalil. Di sini saya sudah ngomong dari awal Kakak. Saya tidak ingin berdebat, saya bukan. Enggak, karena kamu hanya ingin mengungkapkan perasaan hatimu, deh. Itu wajar. Itu wajar. Tuhan mengungkapkan perasaan hati itu wajar, tapi kalau kamu ke atas, kamu harus memiliki bukti. Iya, kalau nggak punya bukti, ya udah, host. Tuhan. Gini host, tolong. Bentar dulu Kak, saya ngomong dulu, kan kita gantian Kak, saling menghargai lah gitu kan. Nah, kakaknya kan punya Tuhan juga, saya juga punya Tuhan kan gitu kan. Jadi kalau contohnya kakak mau bercerita tentang Tuhan kita, setidaknya kakak harus memberitahukan bukti fakta atau real yang sesuai tertulis di kitab Injil gitu Kak. Kalau kakak cuma sekedar berbicara secara opini. Aduh, nggak ngerti loh anak ini berbicara. Tadi kan saya bilang konsepnya adalah konsep pakai akal pikiran gitu loh. Kamu ini gimana sih, mengerti nggak sih kamu konsepnya? Aduh, capek kan. Tanya, kalau naikkan difilter dulu, apakah dia memiliki data? Tidak. Kalau tidak memiliki data, janganlah. Kalau kalian cuma mengungkapkan perasaan hati kalian, jangan di sini, jangan curhat. Ya sudah, itu langsung ke Assalamualaikum Bang Abu, Bang Batu Karang. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke Dokter L aja. Ini Robin ini enggak ini ya. Maaf ya, saya turunkan dulu. Kejam memang hostnya nih ya. Oke, silakan Dokter L. Dokter L, ada tanggapan? Silakan ditanggapi. Halo? Dengar Dokter ya? L? Dengar. Oke, ya, kedengar. Silakan. Oh ya. Iya. Saya kadang-kadang memang melakukan pembuktian terbalik yang saya nilai sendiri ya. Umat Muslim di Indonesia ini adalah mayoritas gitu. Mungkin sekarang ini bisa dikatakan 80% atau 85%. Tapi andai kata saya berandai-andai di kehidupan saya sehari-hari, berandai-andai di kehidupan sehari-hari, umat Kristen yang jadi mayoritas, belum tentu saya melihatnya belum tentu setoleransi yang dilakukan oleh umat Muslim sendiri gitu. Itu sudah saya nilai, itu asumsi saya pribadi ya. Maaf kalau ada teman-teman Kristen yang ini ya, yang keberatan. Tetapi perlu kita ketahui, seorang apapun, seorang tokoh-tokoh besar seperti pemimpin India ya, mengatakan dia sangat tertarik apa yang dibawa oleh Yesus itu sendiri, karena hukum kasih tadi tidak ada lagi. Semua kitab para nabi sudah terkumpul di dalam hukum kasih tadi. Jadi dia selangkah lebih maju. Bahkan kitab Taurat, Zabur, semua sudah terkumpul di dalam hukum kasih tadi. Cuman saya mau katakan, kita tidak usah melihat seseorang itu, tapi kita melihat ajarannya gitu. Saya menilainya jadi seperti itu. Kalau saya melihat teman-teman saya atau teman-teman seiman saya, belum tentu iman saya bertumbuh seperti ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan, bangunlah dirimu di atas kepercayaanmu yang paling suci, bukan di atas kepercayaan Bang Dedi atau Bang Pendeta sekalipun. Bangunlah dirimu di atas kepercayaanmu yang paling suci. Jadi teman-teman Muslim juga tolong berpandangan bahwa apa yang dilakukan umat Kristen, terutama yang terlalu vokal atau terlalu menentang, itu bukan dari ajaran kasih itu sendiri. Seperti itu. Baik, Bapak, maaf, Muslim Kristen ya? Kristen dia. Oke, siap. Enggak, sebenarnya begini Bapak, kadang-kadang yang saya tidak mengerti dari konsep berdiskusi di dalam
room. Jadi gini, Bang Deddy ini kan selalu berdiskusi. Memang ada kadang-kadang dia diskusi tentang yang ringan-ringan, tapi kebanyakan ini dijadikan tempat berdiskusi agama, antar agama ya, lintas agama gitu. Nah, kita tahu bahwa di saat kita berdiskusi jangan dibilang dipaksa dong gitu. Karena secara realita kalau Anda tadi berbicara bahwa di Indonesia ini kita 86, sekian persen Muslim. Nah, apakah ada pemaksaan bahwa kalian harus mengikuti aturan yang kita mau? Nggak ada loh, Pak. Tapi kalau di saat kita berdiskusi, ya pakailah data-data tadi. Itu yang saya bilang. Pakailah data-data tadi. Kalau memang pakai data-data, kan namanya berdiskusi ya. Kalau misalnya saya terangkan sesuatu, yang di dalam kitab tentang Yohanes 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allah kaulah yang memuliakanku. Nah, itu kan tertulis jelas di dalam kitab Anda. Jadi saya tidak merasa bahwa diri saya misalnya mengolok-olok karena saya quote di dalam kitab Anda sendiri untuk mengcounter pernyataan teman-teman misalnya. Nah, tapi pembicaraan kita tadi adalah pakailah logikamu dalam mengartikan, mendefinisikan seorang Tuhan atau seorang pencipta. Nah, muncullah beberapa beberapa kalimat yang menjadi keunggulan dari pernyataan kita begitu loh. Jadi jangan orang-orang yang di bawah yang mendengarkan yang saya ucapkan itu jangan dibilang oh bacot kamu, oh begini kamu. Ya kalau kamu nggak terima ya udah diam deh gitu loh. Kalau kamu nggak suka, nggak benar itu ibu itu, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian nggak percaya pun, nggak bopeng-bopeng kok badanmu gitu. Kita hanya mengungkapkan suatu pernyataan karena di sini bicaranya adalah kita berbicara lintas agama dengan dalil-dalil atau dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Bukan suka-suka kita kok berbicara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pagi Bu Madam. Pagi. Ya, pagi. Pagi Bu Madam. Pagi. Pagi semuanya. Pagi orang. Ya, pagi. Saya Frankie, saya Kristen. Ya. Lanjut deh. Ya mendengar menyimak dari apa yang Ibu paparkan tadi tentang konsep ketuhanan Kristen dan Muslim itu ya, kira-kira ya. Semoga saya tidak jauh dari topik yang ada. Oke, siap. Karena Ibu ingin menampilkan data-data. Orang yang masuk ke room itu harus, emang ini kan dialog atau diskusi dua arah ya. Dan orang yang datang harus menampilkan bukan asumsi tapi harus ada data. Kan begitu ya Bu ya? Ya ada, misalnya kalau kita ngomongin suatu pernyataan tentang seorang Tuhan atau seorang kitab atau yang berupaya tentang kitab atau sesuatu ya harus ada dalil dong gitu loh. Tapi kalau tentang pakailah logika, lah itu kan berarti kita memakai peraturan yang kita pahami di dunia ini ya. Kita pahami di dunia ini ya. Betul loh. Iya, betul, saya paham Bu. Artinya kehidupan ini kan pasti ada bukti atau otentik, ada sejarah. Bahkan Indonesia aja memiliki sejarah. Ya. Kita lihat dari pahlawan-pahlawan kita kan orang-orang yang menulis tentang para pahlawan yang mendahului kita pasti ada sejarahnya. Tidak mungkin mereka membuat satu cerita cerpen atau cerita omong kosong atau dongeng dan sebagainya. Begitu pula dengan Alkitab itu sendiri. Konsep ketuhanan yang diyakini oleh orang Kristen pun harus ada data. Tidak mungkin tidak ada data. Datanya dilihat dari sejarah-sejarah dan penulisan-penulisan manuskrip yang tertulis di dalam berbagai macam referensi-referensi, buku-buku, dan Alkitab menjadi sumber utama. Dan buku-buku yang paling the best seller adalah Alkitab itu sendiri, yang hampir di setiap tahun mengalami penjualan yang begitu besar. Kenapa Ibu mengatakan bahwa tidak ada bukti? Bukti yang ada otentik konsep ketuhanan itu kan sudah tertuang di dalam Alkitab. Nah, hanya karena mungkin kita orang yang berdiskusi di sini tidak menggunakan
dalil dan sebagainya, karena mungkin mereka tidak mau buka Alkitab atau referensi-referensi lain, lalu ibu mengatakan membuat satu conclusion bahwa tidak ada apa istilahnya dalil atau hal yang mendukung referensi apa yang mengatakan bahwa ini Yesus itu adalah Tuhan. Kalau ibu bisa baca di Alkitab itu kan banyak sekali yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, di Yohanes 1 ayat 13 sampai 14. Terus ada lagi yang di Yohanes 10 Ini beda konsep 20. lagi ya. Ini konsepnya ditambah lagi baru karena awalnya bukan itu. Nggak apa-apa, lanjut. Berarti kamu membuat topik baru nih. Topik baru, benar, topik baru. Udah melebar sebenarnya ini. Ya itu saya bilang, makanya saya bilang begini. Karena itu tadi kan ibu. Ya enggak lah, enggak deh. Orang yang datang ke atas harusnya sesuai. Itu yang saya nggak sukanya begitu. Karena apa ya? Kalau sudah selesai yang tadi, baru buka topik baru. Kalau belum selesai topik pertama dibuka lagi topik baru, nggak beres-beres ini. Karena ini kita bukan. Saya tidak perlu memenangkan suatu piala atau penghargaan. Teman-teman di bawah bilang, oh madam paling hebat. Enggak, saya nggak paling hebat. Saya nggak ada siapa-siapa. Saya hamba Allah yang mengcounter fitnah. Mengcounter fitnah. Saya nggak ada apa-apanya. Saya bukan siapa-siapa. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya begini, Dek. Saya nggak pernah berbicara atas nama saya sendiri. Siapa? Saya ini siapa? Nggak ada siapa-siapanya saya ini, Dek. Ya kan, hari ini saya bisa bicara, setengah jam lagi saya mati, itu Tuhan yang punya kuasa, bukan saya. Saya bukan pemilik agama Islam, saya adalah penganut yang membuat atau yang menjadi diri saya mengikuti apapun yang agama saya katakan. Tapi kalau berdiskusi itu adalah ini, kalau kepercayaan kalian selama ini bahwa Tritunggal, ya nggak apa-apa, nggak ada yang menggugat kalian kok. Nah sekarang saya tanya kepada kamu, Dek, ya, adikku yang paling kusayang ya, adikku. Bahwa di Kristen sendiri, makanya saya bilang dari tadi, Dek, sebelum kalian berbicara, bacalah kitab kalian dulu sampai selesai. Ya, karena secara nyata di dunia ini, secara nyata di Indonesia ini tidak ada yang pernah mengganggu-gugat apapun kepercayaan kalian, nggak ada kok. Kita nggak pernah sebagai umat mayoritas, kita nggak pernah bawa parang bilang kalian ini harus percaya Allah subhanahu, nggak pernah itu. Ini kan cuma ranah diskusi itu beda. Nah, kalau kamu lihat di YouTube itu antara misalnya Yusuf Estes, Zakir Naik adalah satu-satunya tokoh Islam yang mengundang beribu-ribu manusia dari agama manapun untuk berdiskusi. Tapi begitu dia menjawab dan memberikan reference, ya kan? Bahkan terakhir tuh di Qatar tuh ada perempuan yang ngobrol dia keras gitu. Ada yang membilang dia, kamu diam, kamu Kristen, dia yang benar. Nggak ada, Dek. Masalahnya adalah beberapa orang yang tidak suka dengan pernyataan Zakir Naik, mereka marah-marah. Padahal harusnya dicatat aja referensinya, dicatat referensi yang dia katakan, disimpan, udah gitu dibaca, dilihat di dalam kitab Anda. Kalau memang dia salah, counter besar-besar. Nah, kenapa bertahun-tahun Zakir Naik ini mengundang seluruh agama dan tidak ada agama lain yang melakukan itu? Karena mereka belum sanggup. Karena Zakir Naik itu mempunyai otak yang sangat luar biasa. Dia bisa hafal beberapa kitab yang ada di dunia ini. Termasuk Weda, Hindu punya, Taurat, semua dia hafal di otaknya. Jadi dia bisa mengcounter dan dia tidak pernah, kalau kamu nggak setuju pun ya udah selesai. Dia hanya memberikan reference gitu, tidak memaksa dia. Gitu loh. Jadi sebenarnya, Dek, apa yang terjadi di dunia ini adalah kita hanya memberitahu. Kalau memang kalian mau terima, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Karena secara realita kalian tahu bahwa di Kristen sendiri kalian belum apa ya. Kalau di Islam kan kami hanya mazhab berbeda. Tapi tetap kita pakai Al-Quran, tetap sholat sama. Tidak ada misalnya saya Muhammadiyah atau saya mau menikah sama NU, saya nggak pernah bilang, oh saya mau pindah agama ke NU, nggak ada. Tetap Islam dia. Gitu. Sementara kan kalau di Kristen kan kalau dia Katolik dan yang satu Protestan, mereka bilang, "Oh, saya mau pindah agama dulu." Pindah ke agama kemana? Oh, ke Katolik, Bu. Loh, kok pindah agama kan sama Kristen? Oh, beda, Bu, gitu. Jadi sebenarnya, Dek, pesan saya, kita berdiskusi ini tidak usah saling marah, ya kan? Karena kita tidak menghina agama kamu. Kalau memang tidak suka dengan pernyataan itu, saya nggak terima, Bu, dengan pernyataan Ibu, itu nggak benar menurut saya. Oh ya silakan, nggak apa-apa. Saya kan membicarakan bukti-bukti otentik gitu ya.
Jadi itu aja sih. Dari tadi pun misalnya ada teman-teman atau kamu bilang, oh kepercayaan kami begini-begini. Oh iya deh, silakan. Nggak ada yang memaksa kok, orang kita berdiskusi. Terima kasih. Oke, sebentar Madam. Ini Bang Ora Urus, maaf aku turunin Bang Ora Urus ya. Bang Ora Urus. Aku turun dulu, ada telepon, nanti aku naik lagi ya, ada telepon. Bentar. Ini ada Ortodok Rusia Medan mau naik gini. Iya Bang.